Sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini yang dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Profesor Rio membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah nggak punya punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia mereka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya, ya. Capres cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk Pilkada Solo. Dulu, ya? Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Kira-kira ya. Bunyinya ya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Ya. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Yes. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat? Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan mengusulkan hari libur loh. Hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Ya. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang dia apresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya Jokowi mulai membusuk, baunya mulai tercium. Ya, suatu saat kejahatan akan terungkap. Ya, jelas teman-teman, pasti kejahatan yang telah kita lakukan suatu saatnya nanti akan terbongkar dengan sendirinya. Ya, bagaimanapun cara kita menyembunyikan kejahatan yang telah kita lakukan, pasti suatu saat nanti akan terbongkar. Ya, jadi teman-teman, rencana PKI yang busuk ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Ya, rakyat ini mau aja ditipu dibohongi dinastinya Jokowi. Nah, jadi gila wong deson ternyata mafia dikira Indonesia punya sendiri. Nah, skill Jokowi adalah sebagai pembohong mulutnya.
Ya, jelas Jokowi ini melakukan pembohongan dengan ijazahnya tersebut. Nah, kejahatan orang licik tunggu aja Allah lebih pedih. Ya, hati-hati zaman akhir tampaknya manusia tapi jahatnya melebihi binatang buas. Jadi teman-teman, orang licik sedunia apapun bisa dijalankan. Semoga hukum Tuhan yang akan tunjukkan kebenaran. Ya, tergantung Prabowo gimana Pak Prabowo berani nggak sama Jokowi. Padahal sudah jelas Jokowi dan Gibran pembohong tentang ijazah. Ya, semoga Pak Prabowo bisa mengadili Pak Jokowi dan juga Gibran harus dimakzulkan. Karena sama-sama mereka telah membohongi atau telah memalsukan ijazah mereka. Ya, jadi teman-teman, penjabat yang punya kewenangan mengeluarkan kebijakan semua sudah dikuasai oleh pihak-pihak penguasa kebijakan, hancurlah suatu negara. Ini juga kepada para penjabat, kenapa tidak bisa menghakimi Pak Jokowi dan juga Pak Gibran ini? Ya, ini sudah lama rakyat sudah menunggu. Kenapa tidak bisa menghakimi? Jadi benar-benar Mulyono merusak moral bangsa sampai anaknya nggak punya ijazah SMA, diloloskan termul-termul sama persis bapak dan anak jadi penipu. Nah, semua elemen terkait terhipnotis. Jokowi Solo dibohongi, si bohong Jakarta dibohongi, rakyat Indonesia terhipnotis selama 10 tahun dia menjabat. Ya, jadi teman-teman, Jokowi ini telah menipu kita sebagai rakyat selama 10 tahun. Mengapa kita tidak sadar waktu dia mencalonkan diri sebagai presiden? Ya, ini juga suatu kesalahan KPU mengapa menerima yang tidak mempunyai ijazah atau yang mempunyai ijazah palsu. Kenapa tidak dari dulu diteliti seteliti mungkin? Ya, jadi adili segera Jokowi yang membuat kacau balau undang-undang. Ya, jelas karena Indonesia kita sudah menjadi semakin kacau gara-gara Pak Jokowi ini harus diadili segera. Ya, biar Indonesia ini jadi aman ke depannya dan menjadi contoh kepada para generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini Presiden Prabowo selalu disayangi orang-orang licik dan penipu, kalau tidak sadar negara ini hancur. Ya, ini juga orang-orang licik yang telah menerima uang dari Jokowi, mereka membela juga kebohongan Jokowi ini supaya seterusnya Jokowi memberikan kepada mereka uang, ya, biar Jokowi pada aman-aman saja. Jadi akan datang pada umatnya manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang-orang berdusta dipercaya, orang jujur didustakan. Jadi teman-teman, kalau tidak punya ijazah nanti muncul presiden boneka, ya. Para termul nggak mikirin masalah akhirat, bahkan mereka nggak percaya adanya akhirat, makanya nggak peduli halal haram. Ya, para termul ini juga tidak pada sadar bahwasanya pada dunia akhirat nanti mereka menerima karmanya. Jadi mereka percaya kepada Pak Jokowi saja. Mereka terus membela kebohongan Pak Jokowi ini. Nah, jadi teman-teman, para akademis terbius dengan jabatan atau tahta harta sehingga kebenaran terkikis oleh kebohongan dan kebohongan. Ya, jadi betul setuju penjahat, penipu, koruptor, sombong, pembohong, pengkhianat dan diadili saja. Ya, biar tahu mereka bagaimana rasanya menipu rakyat, ya, dan membela kebohongan. Nah, jadi kita lihat saja apakah keluarga ijazah palsu ini bisa membodohi rakyat Indonesia. Ya, kalau Jokowi tidak ditindak atau ditangkap maka pasti politik ekonomis menguasai Indonesia dan Indonesia akan hancur lebur. Ya, Pancasila sirna pasti-pasti, jangan biarkan segera dibereskan. Ya, jadi teman-teman, kalau Indonesia kepingin aman dan mau maju serta rakyatnya makmur, hanya satu jawabannya, yaitu penjarakan Jokowi dan Gibran dimakzulkan. Ya, jelas harus dipenjarakan Pak Jokowi ini karena telah melakukan suatu kebohongan, dan juga Gibran ini karena telah menipu juga ijazahnya waktu SMA. Nah, jadi teman-teman sudah jelas modelnya, tapi bukan hanya Jokowi dan keluarganya, namun kroni-kroninya dan penyelenggara jabatan
negara menjadi pelindung kejahatan bahkan menjadi kelompok. Jadi miris memikirkan masa depan bangsa dan generasi penerus jika kejahatan-kejahatan saat ini tidak dihancurkan. Ya jelas, pasti generasi-generasi penerusnya akan hancur ketika mendengarkan ini. Ya, mereka bilang sama saja pembohong ini saya mau menjadi juga pembohong. Nah, jadi kalau gitu masuk pegawai negara atau bank dan lain-lain, nggak usah syarat minta ijazah dong. Hukum sudah nggak bisa dipercaya. Lalu rakyat mau minta keadilan kemana? Apa perlu hukum rimba saja supaya cepat? Nah, jadi teman-teman, betul semenjak pemerintah Jokowi sampai selesai pensiun, rakyat terbelah gaduh terus karena banyak sekali termul-termulnya yang maaf di luar nurul kecerdasannya. Nah, jadi sekali orang berbohong pasti akan menutupi dengan kebohongan yang lain. Apalagi kebohongan sangat besar dan dia semakin terjerat dengan dosa yang menumpuk. Nah, jadi teman-teman, Presiden Prabowo yang seperti ini seharusnya harus waspada dan mengerti ini masalah moral anak didik bangsa. Ya, jadi publik inginkan penjabat apapun harus jujur, terbuka, transparan, baik persoalan data, dokumen, hal yang kecil sebagai syarat untuk menjadi penjabat publik. Ya, kalau ada kebohongan, maka kalau masyarakat ada yang tahu dan menuntut wajib untuk membuka kembali kebenaran yang dilindungi, maka undang-undang baik publik yang meminta dalam tuntunan baik yang bersangkutan sebagai penjabat publik. Ya, jadi tunjuklah yang benar itu benar, yang salah itulah salah. Jadi sudah terbukti nyata banyak kerusakan dan kebohongan yang dilakukan Bapak Jokowi dan Wapres Gibran. Kebal hukum, lalu apa yang rakyat harus diperbuat? Jadi teman-teman, ini bisa buat menjadi contoh masa depan. Ya, anak cucu kita kebohongan harus hukum dan adili.